Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana unzila fihi al-Qur'an. Walladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan sahibal bayani wal burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Andada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat dan sempat, karena kita masih bisa ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan juga salatan yattasilu biha ruhul musalli, salawat beserta salam semoga terus kita haturkan keharibaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliaulah kita bisa mengenal apa itu iman, apa itu Islam, apa itu perkara hak, dan apa itu perkara batil. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Ramadan, tentunya kita tidak bisa lepas dari satu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Dan jika kita berbicara puasa, pastinya ada beberapa kewajiban-kewajiban yang berada di dalam puasa tersebut. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Asrarus Shaum tentang kewajiban-kewajiban yang berada di dalam ibadah puasa tersebut adalah, salah satunya adalah niat. Kenapa niat ini menjadi penting di dalam puasa di bulan Ramadan? Karena dengan niat inilah kita bisa membedakan mana ini urusan ibadah dan bukan urusan ibadah. Jadi niat inilah yang menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika berpuasa. Beliau menjelaskan, Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum, wala budda likulli lailatin min niyatin mabitatin muayyanatin jazimatin. Jadi wajib memang melakukan niat yang dilakukan di malam hari bagi orang yang ingin berpuasa. Kenapa harus melakukan niat? Karena tentunya inilah yang membedakan ibadah yang wajib dengan ibadah yang tidak wajib. Dan beberapa ulama menjelaskan agar kita lebih berhati-hati dalam urusan niat dalam puasa Ramadan tersebut, itu kita dianjurkan di awal Ramadan kemarin untuk taklid, untuk ikut pendapatnya Imam Malik yang menyatakan bahwasanya diperbolehkan niat untuk satu kali di awal puasa cukup untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Tapi tentunya hal ini merupakan antisipasi saja, lebih bentuk hati-hati saja. Dan memang yang wajib adalah niat likulli lailatin. Nah, begitu. Jadi kita harus berniat di setiap malamnya. Karena ketika kita lupa tidak melakukan niat ketika puasa, tentunya puasa kita akan menjadi sia-sia, tidak sah. Jadi untuk bentuk hati-hati, kita bisa ikut pendapat Imam Malik. Dan tentunya kita jangan lupa setiap malam berniat. Jadi seandainya kalau kita lupa di pertengahan Ramadan nanti, tidak berniat di malam harinya, ini bisa tercover oleh niat yang kita lakukan di awal Ramadan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
tentunya ketika kita berbicara tentang puasa juga ada bentuk-bentuk puasa yang memang ini berbeda tingkatan, ya tingkatannya, keikhlasan orang melakukan puasa tersebut. Ada orang yang berpuasa cuman hanya ingin dicap orang baik, ada yang ingin puasa biar terlihat sama dengan muslim yang lain. Nah ini kadar keikhlasan dalam urusan ibadah puasa ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau menjelaskan bahwasanya tingkatan ikhlas itu ada 3. Beliau menjelaskan fa'ala maratibil ikhlas, jadi paling tingginya tingkatan ikhlas. Apa yang paling tinggi itu? Tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi. Jadi menjernihkan, membersihkan amal kita dari penglihatan makhluk atau penglihatan manusia yang lain. Bagaimana maksudnya? Bi alla yurida bi ibadatihi illa imtisal amrillah. Jadi tidak menginginkan dalam ibadahnya hanya untuk, ya, kecuali bentuk melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga wal qiyam bihaqqil ubudiyah, dan juga menjalankan bentuk ubudiyah, penghambaan. Jadi ibadah itu, ibadah puasa ini kalau kita sadari lebih dalam, kita kaji lebih dalam, ini bisa menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duna iqbalin nas alaihi bil mahabbah wastana, tanpa memperdulikan pujian atau urusan kecintaan orang kepada dirinya. Yang penting urusan kita adalah dengan urusan puasa ini hanya bentuk ubudiyah kita, bentuk imtisal amrillah, bentuk kita melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi untuk tingkatan ikhlasnya. Dan kedua, wal martabah asaniyah, tingkatan yang kedua untuk ikhlas, yaitu ayya'mala lillah liyu'tihi al-hudud al-ukhrawiyah. Jadi seseorang itu beramal karena Allah, tetapi liyu'tihi al-hudud al-ukhrawiyah. Jadi dia beramal karena Allah, akan tetapi dia di sisi lain juga menginginkan bagian tentang ukhrawinya, seperti al-bi'ad anin-nar, seperti dijauhkan dari api neraka, dan juga wa idkhalihi al-jannah, dan dimasukkan ke surganya Allah. Jadi kita berpuasa ingin untuk dijauhkan dari api neraka dan juga dimasukkan ke surganya Allah. Ini bentuk tingkatan ikhlas yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, wal martabah salisah, tingkatan yang ketiga adalah ayya'mala lillah liyu'tihi hazzan dunyawiyan. Dan yang ketiga ini adalah yang paling rendah, yaitu seseorang beramal karena Allah, tapi di sisi lain liyu'tihi hazzan dunyawiyan, dia juga menginginkan bagian duniawi dari ibadahnya tersebut. Seperti contoh kata usiatir rizki, seperti dia itu ingin diperluas rezekinya oleh Allah. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan ingin Allah lancarkan rezeki kita. Ini termasuk bagian ikhlas yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, wal martabah salisah, tingkatan yang ketiga adalah ayya'mala lillah liyu'tihi hazzan dunyawiyan. Dan yang ketiga ini adalah yang paling rendah, yaitu seseorang beramal karena Allah, tapi di sisi lain liyu'tihi hazzan dunyawiyan, dia juga menginginkan bagian duniawi dari ibadahnya tersebut. Seperti contoh kata usiatir rizki, seperti dia itu ingin diperluas rezekinya oleh Allah. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan ingin Allah lancarkan rezeki kita. Ini termasuk bagian ikhlas yang paling rendah yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Jadi ada tingkatan ikhlas ini tentunya berbeda-beda, dan juga harapan kita bersama adalah kita bisa beramal baik, terutama di bulan Ramadan ini. Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita sholat tahajud, kita sholat duha. Bukan kita berpuasa tersebut
kita usahakan untuk tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, yaitu membersihkan amal kita dari perkara-perkara yang berkaitan dengan manusia. Jadi kita betul-betul murni untuk imtisal amrillah, untuk melakukan atau menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan anggapan manusia-manusia lain. Semoga amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dijadikan pribadi yang lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.